Hai kawan, apa kabarmu? Kamu merasa hidupmu hancur? Semua yang kamu bangun pelan-pelan, tiba-tiba runtuh begitu saja. Cita-cita gagal, keuangan berantakan, hubungan kandas, dan rasanya seperti semua orang meninggalkanmu di saat kamu paling butuh. Kamu duduk sendiri, menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apa aku masih bisa bangkit? Apa Tuhan masih peduli sama aku? Tenang, aku tahu rasanya. Rasa kehilangan arah, rasa malu, rasa takut yang gak bisa dijelaskan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Keterpurukan bukan akhir dari segalanya. Keterpurukan hanyalah jeda, tempat di mana kamu diuji, ditempa, dan disiapkan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kalau kamu sekarang lagi di titik terendah hidupmu, tetap di sini ya. Karena aku mau berbagi 5 langkah nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Langkah sederhana, tapi bisa mengubah arah hidupmu, asal kamu mau memulai, hari ini juga. Langkah pertama, terima kenyataan. Kebanyakan orang gagal bangkit, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terus menolak kenyataan. Mereka berusaha pura-pura kuat, menolak rasa sakit, menolak kegagalan. Padahal, luka yang tidak diterima, tidak akan pernah sembuh. Berhentilah bertanya, kenapa aku? Karena semakin kamu bertanya itu, semakin kamu terjebak di masa lalu. Terimalah bahwa memang kamu jatuh. Terimalah bahwa memang kamu sedang kalah. Tapi kekalahan bukan berarti kamu berhenti. Terima dulu, baru kemudian kamu bisa melangkah. Karena hanya dari hati yang berdamai, akan muncul kekuatan untuk mulai lagi. Kamu tidak perlu menyalahkan siapapun. Cukup katakan dalam hati, ya, ini bagian dari perjalanan hidupku. Aku belajar, aku tumbuh. Begitu kamu bisa mengucapkan itu dengan tulus, kamu sudah selangkah lebih dekat menuju kebangkitan. Langkah kedua, tenangkan pikiran, bukan menyalahkan. Saat hidup terasa berat, kita cenderung ingin mencari kambing hitam. Menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan diri sendiri. Tapi itu tidak akan menyembuhkanmu. Justru semakin kamu menyalahkan, semakin kamu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Yang kamu butuh sekarang bukan pembenaran, tapi ketenangan. Tenangkan hatimu. Tenangkan pikiranmu. Kamu bisa mulai dari hal sederhana. Tidur cukup, berhenti bandingkan hidupmu dengan orang lain, dan berikan waktu untuk dirimu sendiri. Kadang, solusi terbaik datang bukan dari berpikir keras, tapi dari pikiran yang tenang dan hati yang jernih. Ingat, kamu gak bisa menyembuhkan luka dengan terus memegangnya erat-erat. Lepaskan. Biarkan waktu, dan ketenangan, memulihkan semuanya perlahan. Langkah ketiga, fokus pada satu hal kecil yang bisa kamu perbaiki. Ketika semuanya terasa berantakan, pikiranmu pasti kacau. Kamu ingin memperbaiki semuanya sekaligus, dan akhirnya malah tidak melakukan apa-apa. Berhenti dulu. Tarik napas. Fokus pada satu hal kecil saja. Kalau kamu punya banyak hutang, mulailah dengan satu yang paling kecil. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, mulailah dari cari satu peluang kecil. Kalau kamu merasa nggak berharga, mulailah dari hal sederhana. Rapikan tempat tidurmu, mandi, berdoa, dan bersyukur karena kamu masih hidup. Langkah kecil jauh lebih kuat daripada niat besar yang tidak dijalankan. Karena dari langkah kecil itulah, lahir rasa percaya diri, lahir harapan baru. Dan begitu kamu melangkah sekali, kamu akan sadar, ternyata hidupmu belum benar-benar hancur. Masih ada bagian kecil yang bisa diperbaiki, dan dari situlah kebangkitan dimulai. Langkah keempat, bangun rutinitas baru. Keterpurukan sering datang bukan hanya karena kita gagal, tapi karena kita kehilangan arah. Kita kehilangan ritme hidup. Bangun siang, malas bergerak, pikiran dipenuhi rasa takut, dan akhirnya hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Mulailah hari dengan hal sederhana. Bangun lebih pagi. Mandi, bereskan tempat tidur, jalan kaki sebentar, dan buat daftar kecil hal yang ingin kamu capai hari ini. Gak perlu besar, cukup realistis. Yang penting kamu bergerak. Kamu tahu, kedisiplinan kecil sehari-hari adalah pondasi dari perubahan besar.
Satu hari kamu rajin, hasilnya mungkin belum terasa. Tapi sebulan kamu konsisten, hidupmu mulai bergeser. Rutinitas baru bukan cuma soal waktu, tapi soal membangun kembali identitasmu. Kamu bukan orang yang gagal. Kamu hanya sedang belajar memulai lagi. Dan setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memperbaiki segalanya. Langkah kelima, dekatkan diri pada harapan. Keterpurukan bisa membuat kita buta. Kita lupa bahwa di dunia ini masih ada hal baik. Masih ada orang yang peduli, masih ada keajaiban kecil di sekitar kita. Tapi untuk melihat itu, kamu harus dekat dengan harapan. Berhenti bergaul dengan orang yang hanya menebar keluhan. Cari lingkungan yang positif, yang membuatmu merasa bersemangat lagi. Kalau kamu tidak bisa menemukannya di luar, temukan di dalam dirimu sendiri, lewat doa, lewat rasa syukur, lewat keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kadang Tuhan tidak mengangkat kita langsung keluar dari keterpurukan, karena Dia ingin kita belajar berjalan dengan iman, bukan hanya dengan harapan kosong. Kamu mungkin gak lihat jalannya sekarang, tapi percayalah, setiap langkah kecilmu sedang mengarah ke sesuatu yang indah. Sekarang, setelah kamu tahu 5 langkah ini, terima kenyataan, tenangkan pikiran, fokus pada satu hal kecil, bangun rutinitas baru, dan dekatkan diri pada harapan. Aku ingin kamu lakukan satu hal. Tutup mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan dalam hati, aku bisa. Aku pasti bangkit. Karena kamu memang bisa. Kamu sudah melewati begitu banyak hal yang dulu kamu pikir nggak akan sanggup. Dan kamu masih di sini. Masih berdiri. Masih bernapas. Itu artinya, kamu masih punya kesempatan. Keterpurukan bukan kutukan, tapi undangan untuk menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijak. Jadi jangan menyerah. Mungkin sekarang kamu berjalan pelan, tapi yang penting kamu tidak berhenti. Pelan-pelan, tapi pasti. Hari ini mungkin masih berat, tapi besok bisa lebih baik, asal kamu terus melangkah. Bangkitlah. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu layak untuk bahagia lagi. Layak untuk punya hidup baru, dan layak untuk melihat masa depan yang lebih indah. Ingat, setiap orang pernah jatuh, tapi tidak semua berani bangkit. Dan kalau kamu mendengarkan ini sampai akhir, itu artinya kamu sudah memulai langkah pertamamu. Teruslah berjalan. Perlahan, tapi pasti. Karena badai tidak akan selamanya. Dan setelah hujan berhenti, akan ada pelangi yang menandakan bahwa kamu berhasil melewatinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Segera berubah, dan jangan menyerah. Bantu kami untuk subscribe, like, komen jika kamu suka video ini. Terima kasih orang baik.